Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Benar-benar nyata. Satu, dua, tiga, empat. Ups. Biar ku bantu skate. Oh, Ini dia. Terima kasih, Hupsi. Aku bukan Hupsi, aku Flupsi. Kalau kau Flupsi, berarti ini pasti Bupsi. kau benar. Bagus. Kau tahu di mana Hupsi dan Pupsi berada? Kami sepupu kedua mereka dan kami ingin bertemu mereka. Di suatu tempat dekat sini. Terima kasih, kami akan cari. Aku tidak percaya ini. Sepupu jauh Flupsi dan Bupsi. Itu lucu sekali. Munzi, apa kau percaya mereka? Oh, Mereka benar-benar percaya. Ide siapa itu? Iduku? Ya, karena kita selesai hari ini. Ayo makan sesuatu yang enak. satu, dua, tiga. Bagus. Pahlawan kita. Lanjutkan. Terima kasih teman-teman. Untuk apa? Aku tahu. Mereka juga ingin permainkan kita. Sama-sama. Kembali lagi. Sama-sama. Salam untuk yang gue. Upsi dan Pupsi. Kalian sungguh pria sejati. Apa maksudmu? Penolong kultur sains. Sepertinya mereka semua terlibat. Ayo lari. Aku yakin ini ide Munsi dan Skate. Popsi dan Popsi. Akhirnya ketemu juga. Lihatlah, mereka bahkan memuat kostum kita. Upsi, lepaskan topeng mereka. Hei, ada apa? Berhenti main-main. Lepaskan topeng dan kostum kalian. Kau membuatku beli. Aku rasa mereka benar-benar asli. Lalu kalian siapa? Popsi dan Flupsi, sepupu kalian. Dari hutan yang jauh. Oh. Jadi kalian berdua yang membantu semut-semut dan memikat kupu-kupu. Tapi kenapa? Karena berbuat baik rasanya menyenangkan. Sepupu, kalian harus mencobanya. Ayolah. Mereka benar-benar berempat. Sepertinya itu memang bukan trik. Begitulah bagaimana Opsi dan Popsi bertemu dengan saudara jauh mereka. Saat mereka berkunjung, kedua saudara itu menjadi sangat lelah melakukan perbuatan baik. Sampai mereka lega saat Flupsi dan Popsi kembali ke hutan mereka yang jauh. Akhirnya mereka pergi. Ini semua salahmu. Upsi, ayo pura-pura jadi sepupu kita sendiri. Mana aku tahu. Tak ada yang sangka mereka benar-benar nyata. Mati Gins, biar ku bawakan itu untukmu. Terima kasih, Monzi. Lihat ini, kita dapat sasaran empuk. Mi bisa dah menulis puisi untuk Ruti lagi.
Jadi seperti yang kita bilang, batu prisma. Ya, dan setiap batu prisma memiliki kekuatan sihirnya sendiri. Kita harus buat beberapa lagi. Siapa tahu kita bertemu orang lain. Baiklah, Mari kita pastikan kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya pokok prinsipal Weber, 2 balon besar, dan 1 roda semen yang tepat ini. Bagus, ayo kita pergi. Baiklah. Hai, Monzi. Kamu kelihatan sedih sekali. Ya, kurasa begitu. Aku tidak cukup kuat untuk membantu Pak Dickens mengangkat barang. Monzi, kamu beruntung. Aku punya rahasia kecil. Suatu malam kami berjalan-jalan dan kamu tahu. Kami melihat pelangi yang besar sekali. Batu-batu menakjubkan mulai berjatuhan dari sana. Dan batu-batu ini memiliki kekuatan magis. Salah satunya bahkan umat Topsy jadi luar biasa kuat. Gen 1. Gen 2. Gen 3. Bolehkah aku Dan pinjam 4. baterai itu sehari saja, Popsy? Kalau kamu kasih aku salah satu mobil barumu, Aku akan mengambilnya sekarang. Tunggu di sini. wah, gampang sekali. Dia percaya. Kubilang dia pasti begitu. Sementara dunia memuja kecantikan sang putri dan melempari bunga ke dekat kakinya, sang penyair tahu bahwa hati dan pikirannya lah yang menyempurnakan jiwanya. Luar biasa. Apa dia yang menulis itu sendiri? Andai saja aku bisa menulis puisi sebagus dia. Itu gampang sekali. Kamu lihat batu yang dia pakai itu. Namanya batu prisma. Pernah dengar tentang itu? Gitu. Nah, kamu bakal suka ini. Aku akan ceritakan semuanya. Suatu malam, kami sedang jalan-jalan, dan tiba-tiba kami melihat pelangi yang Terima indah kasih ini. untuk puisinya, Tuan Weber. Hore, strawberry. Apa yang terjadi? Kamu kelihatan kesal, Wibi. Aku ingin menulis puisi untuk Ruthie, tapi aku tidak bisa. Batu prisma ini sama sekali tidak membantuku. Batuku sama sekali tidak membuatku kuat. Batu prisma itu sama sekali tidak membantu. Istana pasarku hancur. Polat-polat itu bilang ini akan melindunginya, tapi nggak ada gunanya sama sekali. Aku tidak percaya kita bisa tertipu dengan trik batu prisma ini. Aku nggak percaya mereka melakukan ini pada kita. Tenang. Aku tahu cara memberi pelajaran pada mereka berdua. Berikan semua batu prisma yang kamu punya. Semuanya sampai habis. Ambil semuanya. Kami punya banyak. Ada untuk keberanian, kecepatan, dan agar rambut jadi bagus. Bagus. Tapi aku mau yang untuk berbohong, curang, dan mencuri dari orang lain. Anak-anak, apa maksud dari semua ini? Pak Dickens memarahi ulat-ulat itu karena kejailan mereka. Kami tak akan mengulanginya. Dia menjelaskan kepada anak-anak bahwa satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat atau meningkatkan kemampuan adalah melalui kekuatan kerja keras. Batu prisma tidak akan berguna. Aha, waktunya sarapan. Kalau rasanya seburuk itu, kenapa masih dimakan? Minumlah nektar ini. Enak sekali. Terima kasih, tapi tidak, kawan. Aku menggali akar-akaran. Itu yang kulakukan. Aku Tuan Dickens. Dan aku makhluk bulan. Mereka memanggilmu apa, kawan? Panggil aku. Aku tidak dengar siapa-siapa. Tidak. Orang-orang memanggilmu apa? Siapa namamu? Aku cacing yang bernama Tuan Dickens. Dan kau anak bulan. Dan namamu adalah... Semua orang harus punya nama. Kalau tidak, kita tidak akan tahu siapa kau. Tidak ada yang bisa mengenaliku tanpa nama. Semua orang butuh nama. Mungkin tertulis di telurku. Kalau tidak punya nama, sama saja seperti tidak aja. Aku harus segera temukan telurku. Aku harus pergi ke kolam.
Sebagian telurku. Mungkin ada namaku di sana. Aku tak melihat apapun tertulis di sana. Tapi jangan cemas. Mungkin aku hanya perlu temukan pecahan telur yang lain. Siapa di sana? Ini cuma aku. Siapa aku? Apa kau tidak punya nama? Tidak ada di sini. Apa kau melihat sisanya? Itu potmu aku. Mungkin kalau aku ingat. Kembalikan di mana kau temukan itu. Ide bagus. Terima kasih. Aku menetas di dekat sini. Mau kemana terburu-buru? Kawan kecilku, Mencari namaku dari telurku. cari apa? Dari apa? Nama dan telur. Tapi itu tidak masuk akal. Nama tidak berasal dari telur. Nama adalah kata yang artinya kau. Jadi apa itu katanya? Bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa namamu? Apa kau punya teman? Ya, Wibi dan juga Skip. Nah, coba tanya mereka. Terima kasih banyak. Ini akan jadi topi yang bagus sekali. Pat Bumakel. Hah? Skip! Wibi! Skip! Wibi! Apa kau memanggilku? Ya, sekarang bisakah kau memanggilku? Seperti di telepon. Bukan, di sini. Panggil saja namaku. Oke. Tapi siapa namamu? Aku berharap kau tahu, karena aku tak bisa temukan di air. Apa? Di air? Menurutku kita cari di darat saja. Cari di sekitar. Kita akan temukan nama yang cocok. Bagaimana dengan kerikil? Tidak, terlalu kecil. Siapa? Tidak pas. Ini salah. Ayo ke tempat yang tinggi agar bisa lihat lebih banyak. Matahari, awan, semak, dais, mawar. Buat terakhir biasanya nama perempuan. Semua, sedang apa kalian di atas sini? Jangan ganggu kami. Kami sedang cari nama untuknya. Apa kau sungguh tak punya nama? Kau orang paling beruntung di dunia. Benarkah? Kenapa? Karena kita bisa temukan nama terhebat dalam sejarah sepanjang masa untukmu. Kalian ada ide? Ya, aku berasal dari bulan. Jadi mungkin namaku berhubungan dengan bulan. Sampurna, nama yang berbau bulan. Berpikir. Kue bulan. Tenakut bulan. Bulan Ki. Iyo, mencari ide itu susah. Namaku membuat otakmu hujan. Itu hanya kata orang. Sekarang biarkan ku berpikir. Monzi. Monzi? Aku suka yang kau panggil tadi. Monzi. Panggil aku Monzi lagi. Monzi. Hei, Monzi. Hore. Akhirnya aku punya nama. Sekarang mereka bisa memanggilku. Aku harus menyapa Tuan Dickens. Sekarang aku punya nama. Dia bisa manggil aku. Tuan Dickens. Coba tebak. Akhirnya aku punya nama. Bagus. Jadi, siapa namamu? Aku lupa. Monzi. Untung saja teman-teman Monzi ada di sana untuk membantunya. Tuan Weber, koranmu. Terima kasih, Monzi sayang. Oh, buku komik. Laba-laba super. Dia pahlawan sungguhan. Ia selamatkan kupu-kupu dari monster. Hebat. Dia menarik semut kecil dari air. Naga. Tidak, ini fiksi. Naga itu tidak ada. Bisakah aku lakukan yang laba-laba ini lakukan? Ayo. Selamatkan yang lemah. Dan mereka yang butuh pertolongan. Halo Tuan Weber. Apa yang kau pakai? Aku laba-laba super. Dan aku akan tunjukkan kekuatan superku. Kekuatan supernya jelas bukan soal bitikan bagus. Tuan Weber, apa yang kau lakukan? Jangan sepermu hilangkan makanan penutup kami. Ayo pergi Popsi. Tidak, laba-laba super tak pernah menyerah. Ayo. Rasakan. Oh, sepertinya ada yang butuh pertolongan.
Tolong aku. Siapapun. Bertahanlah. Laba-laba super akan datang menyelamatkan. Aku tenggelam. Tolong aku. Tolong aku. Tuan Weber selamat. Tuan Weber selamat. Terima kasih. Sama-sama. Apa yang kau pakai itu, Tuan Weber? Apakah itu semacam baju selam? Aku laba-laba super. Super Weber. Super Weber. Akan kubuktikan. Akan kuperlihatkan. Oh, tidak. Api. Kebakaran. Aku tidak takut. Aku tak takut api. Aku Super Weber. Ayo. Dasar laba-laba pengecut. Aku sangat berterima kasih. Kau pahlawan sejati. Bukan apa-apa. Aku laba-laba super. Sudah tugasku menolong yang lain. Laba-laba super. Super Weber. Super Weber. Super Weber. Oh. Oh, naga. Aku akan perbaiki atapnya. Apinya membuat lubang di sana. Aku bukan Super Weber. Cuma laba-laba biasa tanpa kekuatan super. Tuan Weber, kami ingin jadi Super Weber sepertimu. Bisa bantu. Pada akhirnya, Tuan Weber menjadi terkenal. Semua anak-anak di padang rumput mulai bermain laba-laba super. Dan siapa yang bisa buat kostum lebih baik untuk ini selain Tuan Weber? Munzi, kau kedatangan tamu. Oh semua. Munsi kita sudah berencana main sepak bola tim bertiga, ingat? Jadi kita akan ajak skip, lalu kita ke lapangan. Tak perlu terburu-buru. Ini surat kilat. Tuan Diggins membantuku memasangnya. Pipa ini dari kamar Munzi ke pondok tempat skip tinggal. Kita mulai dengan pesan. Halo Skip, ayo kita main sepak bola. Sekarang kita kirimkan. Tunggu sebentar. Temui aku di lapangan dalam 10 menit. Sampai jumpa. Oh, hebat sekali. Apa surat kilatmu bisa dipasang sampai ke rumahku juga? Ke rumahku juga Tuan Diggins. Dan rumah kami juga. Tak masalah. Ya ampun, berantakan sekali. Munzi, kau tak pernah keluar rumah lagi. Oke, Nenek. Aku sedang menulis untuk teman-temanku. Begini cara kami berkomunikasi sekarang. Dengarkan aku, Munzi. Mengurung diri di kamarmu berhari-hari tidak baik untukmu. Kakek, aku dapat pesan. Sekarang rusak. Aku harus beritahu teman-temanku kalau aku tak bisa membalas pesan mereka. Kita akan foto kue muffin. Panekuk! Muffin. Panekuk! Wupsi, wupsi. Apa yang kalian ributkan? Oh, untung kau datang. Lihat ini, Munzi. Ini, foto makanan. Menu harian kami. Kami akan kirim foto-foto ini sebagai anti pesan. Jadi yang lain bisa berkomentar. Aku akan menyebutnya galeri foto makanan. Tapi makanan tetap saja makanan. Bagaimana kalau kita berkemah? Kita bisa foto pemandangan. Pemandangan butuh waktu lama dan kami tak punya waktu. Dan kami ada. Jadwal yang padat. Aku tak tertarik dengan makanan di foto. Ya sudah katakan. Tak ada yang tertarik dengan panekukmu. Ayo foto-foto muffin. Panekuk. Muffin. Panekuk. Hai teman-teman. Oh Monzi, halo. Lihat yang sudah kami siapkan. Doti dan aku punya surat kilat sendiri.
Tapi Toti duduk tepat di sebelahmu. Kalian bisa langsung ngobrol saja. Tidak, kami sudah terbiasa kirim pesan. Oh ya, Skip baru saja kirim pesan. Menanyakan kenapa kau tak membalas pesan-pesannya. Oh, Aku mengirimu 10 pesan berturut-turut dan kau tak membalas sama sekali dalam sejam. Kau bisa saja bilang kalau kau tak mau berteman lagi. Skip tidak. Alat surat kilatku rusak. Jadi kita masih berteman? Yeah! Sisanya mudah diperbaiki. Aku yakin Tuan Dickens akan senang perbaiki surat kilat untukmu. Dulu kita berkomunikasi dengan cara berbeda. Kita bermain habiskan waktu di luar dan mendaki. Ingat, kita tak butuh pesan instan untuk uji persahabatan kita. Munzi, kamu kemana? Aku mau main bola. Aku sudah bosan kirim-kiriman pesan. Dan bolehkah aku? Bolehkah aku ikut denganmu? Lebih menyenangkan kalau bermain bersama. Ayo. Ayo kejar bolanya. Menyenangkan jika bermain bersama. Kejar bolanya. Oh, Munzi. Aku dengar alat surat kilatmu rusak. Biar ku perbaiki. Tuan Dickens, terima kasih banyak. Tapi sejujurnya, alatmu telah menggantikan waktu kebersamaan kami. Hampir saja hancurkan persahabatan kami. Anak-anak, setiap penemuan harus digunakan untuk kebaikan, jangan sampai merugikan siapapun. Aku bangga dengan keputusan kalian. Begitulah teman-teman sadar berkirim pesan tak akan pernah bisa gantikan persahabatan sejati. Selamat siang Popsi dan Popsi. Halo. Mereka tak tahu apa-apa soal sopan santun dan perilaku baik. Aturan kesopanan mengajarkan berperilaku dalam masyarakat yang beradab. Apakah jelas? Jelas. Sayang, jangan seperti orang-orang yang tak tahu aturan itu. Sopan santun. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Apa kau tahu kau harus angkat topi saat bertemu seseorang? Topi, sepertinya bagus. Apa kau tahu kalau kita harus berdiri saat menyapa seseorang? Baik. Kita akan buktikan. Kita punya sopan santun. Selamat siang, Dr. Sayang. Selamat siang. Nona, izinkan saya tawarkan tangan saya dan berhati-hatilah. Rumput-rumput ini sangat tajam. Maafkan saya. Sangat tidak sopan. Ouch! Kalian harus lebih berhati-hati, tuan-tuan. Ini ambillah. Selamat siang, teman-teman tersayang. Selamat siang teman-teman tersayang. Silakan nona-nona. Kalian baik sekali. Sangat baik. Silakan nona-nona. Ada apa dengan mereka hari ini? Silakan nona-nona. Oh, kau baik sekali. Semoga tak ada yang dengar. Selama resepsi, sebut saja pesta. Jangan makan buah dan sayuran secara utuh. Sebaiknya potong apel menjadi 4 bagian. Mengerti. Oh, seperti baru. Aku siap. Lalu ambil sisanya dengan garpu dan kupas dengan hati-hati dengan pisau buah. Tertulis bahwa ini butuh keterampilan dan latihan.
Sangat sulit. Aku sudah bosan. Bosan dengan sopan santun. Aku akan makan begitu saja. Atau sekali. Selalu dihulukan wanita. Selalu tawarkan bantuan. Atau bangkit dari tempat tidur kantomu. Menurutku topi-topi ini konyol. Selamat siang, Nyonya Betri. Silakan bergabung untuk minum teh. Silakan duduk. Kami siap sambut kalian semua. Tunggu sebentar. Saya akan kupaskan potongan apel untuk kalian. Oh, Aku tak bermaksud menatakannya. Itu keluar begitu saja dari mulutku. Sopan santun ini bisa jadi terbaik. Kejutan yang menyenangkan. Kalian sungguh anggun. Aku tak menyangka pemuda-pemuda kita bisa sesopan ini. Sopan santun itu sangat penting. Ini mudah dipelajari. Tidak, jangan foto aku. Aku tak mau. Tidak, lepaskan aku. Selamat siang kalian berdua. Cuacanya sangat indah hari ini, Ken. Oh, kau harus belajar dari Pupsi dan Popsi. Mereka sangat sopan santunnya bagus sekali. Dia jadikan kita berdua sebagai contoh. Pikir para ulat. Sopan santun sebenarnya membawa banyak momen yang menyenangkan. Hari ini, hari yang indah di kolam ini. Apa mungkin aku sedang sakit ya? Sepertinya ada yang salah dengan mataku. Tidak ada termometer. Sekarang aku mulai lupa menaruh barang-barang. Sebaiknya aku pergi mencari Pak Gudun. Oh, aku! Kamu dengar? Ada hiu tepat di kolam ini. Bagaimana menurutmu? Wah, syukurlah. Kupikir aku yang sudah mulai tidak waras. Tidak, ini gawat. Ada hiu ganas yang berkeliaran di kolam kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gilles Goodgeon pasti punya rencana. Atau kita akan cari makan malam. Kamu Ringnar. Hiu! Hiu! Kita semua akan mati. Berakhir sudah. Kehidupan kita berakhir. Hiu sangat umum ditemukan di lautan dan samudera di seluruh dunia. Mengerti? Itu artinya mereka butuh air asin. Mereka tidak suka kolam. Oh, tunggu dulu. Sepertinya ada hiu yang lebih suka air tawar. Salah satu tempat hiu bandeng hidup adalah di negara gua yang jauh dari sini. Dan seperti yang kita tahu, tempat itu sangat-sangat jauh dari sini. Aku benar-benar melihat hiu dengan gigi setajam pisau mengintai di air tepat di luar jendelaku. Tidak mungkin. Kolam kita memang bukan tempat untuk hiu. Dia di sini! Hiunya kembali! Baiklah, semuanya mundur. Kita harus hati-hati agar tidak mengejutkannya. Kalau dia datang lagi, kita sembunyi di bawah bangku. Lompat saat aku beri aba-aba, dan kita akan menjebaknya dengan jaring kita. Aku melihatnya. Dia datang. Dia datang. Itu hiunya. Marunduk. Hah? Itu dia. Ke sini. Kau. Itu dia! Sekarang. Berpegangan yang kuat. Apa-apaan yang terjadi di sini? Kelakuan seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Bukankah begitu? Anak-anak, ternyata kalian dari tadi. Ya ampun, Apa kalian sadar apa yang sudah kalian perbuat? Kamu membuat kami takut. Maaf ya. Kami tidak bermaksud menakutimu. Kami cuma bermain-main. Kami tidak bermaksud berbuat jahat. Kami tidak akan menakut-nakuti siapapun lagi. Kami berjanji. Itu memang ide yang kreatif. Kalian tahu, anak-anak, ada banyak makhluk lain yang hidup di laut. Beberapa di antaranya mungkin tidak akan kamu percaya itu nyata. Aku punya buku bagus tentang mereka di rumah. Kalau kamu mau tahu lebih banyak.
Bersedia? Siap. Mulai. Anak-anak telah membaca buku guys, gajian dan membagikan semua yang mereka pelajari tentang makhluk laut kepada teman-teman mereka di kolam. Tentu saja, semua sudah mengenal hiu itu. Ikan yang satu itu, mereka merasa sudah terlalu mengenalnya dengan baik. Lah, ayo main mata-mata. Dan siapa yang akan kita hindai? Ya, makanan harus enak, sehat, dan beragam. Dan kau yakin tuh Tita akan marah jika kita makan wortelnya? Iya, aku tahu cara menipunya. Wortel itu manis dan kaya vitamin. Menurutmu latu-latu itu? Kita akan hindai Wupsi dan Pupsi. Kita akan bongkar rencana mereka. Apa? Kau terlalu mencolok untuk jadi mata-mata. Tapi kita bisa perbaiki itu. Sayang sekali. Berarti sudah datang. Berarti kita tak bisa makan wortelnya. Selamat pagi bunga-bungaku. Apa kabar labu kecilku? Mau aku sirami? Tentu saja. Akan aku lakukan. Hai, lucu sekali. Luti bicara dengan labunya. Ya, memangnya kenapa? Dia bicara sama bunga-bunga. Aku tak bisa berhenti Untuk ketawa. informasi, semakin kau berbicara dengan tanaman, semakin baik pertumbuhannya. Apa bunga-bunga yang menyuruhmu melakukannya, Luti? Mungkin saja begitu. Betul sekali. Bunga-bunga yang bilang. Ya, lupakan wortelnya. Kita harus makan rumput lagi. Aku tak terlalu suka wortel. Tanaman akar segar ini milikku. Oh, itu sakit. Apa kau katakan sesuatu? Tidak, lihatlah. Aku sedang makan. Akar ini bicara padaku. Mereka melihatku dengan mudah. Tahu-tahu, aku tak bisa jadi Oh, mata-mata. ini belum berakhir. Aku baru saja dapat ide bagus. Berhentilah menangis. Itu hanya suara-suara aneh saja. Aku tidak akan pernah makan rumput di dermaga lagi selamanya Wupsi. Aku akan kurus kering, jadi ceking, dan tidak menarik. Ada makanan lain kalau kau tidak mau makan rumput. Lihat ke sana. Buah beri merah. Jangan mendelitiku. Permisi. Ma! Bolehkah aku berjalan melewatimu saja? Mereka membuatku takut. Tak ada yang perlu ditakutkan. Bunga tidak menggigit. Kurasa begitu. Kau juga takut dengan mereka? Aku sama sekali tidak takut. Aku akan jalan saja. Dan aku akan buktikan dengan makan apel ini. Silakan. Makanlah. Aku tidak takut. Aku bingung harus mulai dari mana. Jangan makan apel ini. Ada cacing di dalamnya. Ya, kau hebat. Kau tak bisa membantaku. Aku tahu banyak tentang bunga. Semua dendrian itu pahit. Aku sangat butuh makanan. Ya, bukan kau yang kumaksud. Oh, baiklah. Kami akan rapikan kelopakmu dengan rapi. Ulat-ulat tetap selalu menemukanku. Tanaman-tanaman sedang membicarakan kita. Sulit bersembunyi dari mereka. Kita mengecat-mu sebagai tanaman akar. Menyamarkanmu sebagai stroberi. Aku sungguh tak tahu bagaimana lagi membuatmu berbau. Ya kan, Monzi? Entahlah. Stroberi, tanaman akar. Ternyata selama ini hanya Monzi. Upsi, kita hampir saja memakan Monzi. Kau sadar tidak? Off tidak. Oke, kalau akar dan stroberi ternyata Monzi. Bagaimana dengan apelnya? Berasa apel itu, mungkin. Sebenarnya, apel memang bisa bicara. Sudah pengetahuan umum kalau tanaman tak bisa bicara. Pupsi dan Popsi terus makan buah beri dan rumput dengan gembira. Namun mereka hindari apel untuk waktu yang lama. Untuk jaga-jaga. Kalian cantik sekali. Tidak. Oh tidak.
kecil, bertahanlah. Aku kan selamatkan kau. Berteduhlah di sini. Jauh lebih baik. Tangkap. Dapat. Sekarang tangkap ini. Oh ya. Awas. Kawan-kawan kecilku. Kau harus perhatikan sekitarmu. Apa maksudmu? Ya, Dotie. Ini cuma setetes embun. Bukan berarti itu tidak penting. Kalian berdua memang tidak mengerti? Aku pergi. Aneh. Ya ampun, itu sangat manis. Aku kekenyangan. Sangat kekenyangan. Aku agak haus. Aku juga. Lihat kupsi. Kau tetes embun istimewaku. Jangan cemas. Aku akan menjagamu dengan baik. Itu dia yang kumaksud. Yeah. Apa yang kau lakukan? Kami cuma ingin minum. Ambil minum dari sungai kecil. Airnya penuh. Ini embun kesayanganku. Dasar rakus! Kau aman bersamaku di sini. Sekarang, di mana aku memasang jaring baruku? Di atas sana bagus juga. Hei, Tuan Weber. Hentikan. Kau hampir membuatku jatuhkan tetesanku. Ya ampun, maafkan aku, Doti. Tetesanku. Kita sendirian sekarang tetes embun. Cari. Ayo. Ayo main. Ayo kita terbang. Oh, tetes embun. Bukankah matahari akan mengeringkanmu? Kau bercanda. Akulah matahari. Luar biasa. Apa kau bisa jadi benda lain? Aku bisa jadi apapun. Dari, bangun. Kau harus menyingkir dari matahari. Mana tetes embunku? Siapa di antara kalian yang mengambilnya? Tidak ada yang mengambil tetesmu. Mungkin sudah menguap. Tidak apa-apa, Duti. Dunia ini penuh dengan air. Kau bisa dapat ratusan tetes kalau mau. Aku tak mau air lainnya. Aku mau tetes embunku. Tetes embunku. Teman sempurnaku. Badai. Kita harus pulang. Minumlah sepuasnya. Aku punya banyak. Secangkir teh panas dan seleras beri. Pas sekali. Kenapa Duti kelihatan kesal begitu? Tetes embunnya yang baru menguap terkena sinar matahari. Tetes embun itu hendak kembali ke keluarganya di langit. Tetes-tetes embun berkumpul membentuk awan. Dan saat awannya cukup besar, mereka akan menurunkan hujan. Dan tanpa hujan, kita tidak akan punya madu atau buah beri atau bunga. Lihat itu. Matahari mulai terbit. Sangat indah. Ya ampun, jika tanpa embunku, kita akan punya semua keindahan ini. Padang rumput terlihat sangat indah setelah hujan musim panas. Semua berkat tetes embun merek Dote. Temannya yang tersayang pasti di suatu tempat di luar sana. Anginnya kencang sekali. Kami terjatuh. Kau dengar itu? Itu Badai. Yang kau dengar itu petir. Tapi, mana hujannya? Ya. Mana? Hah? Hei! Lebih baik kau lari. Kau tak seharusnya bermain di sini. Bagus sekali. Jangan kembali lagi. Dasar pandanku kecil. Hah? Lihat. Tidak ada orang. Ayo bersenang-senang. Aha!
Sebelah sini. Sebelah sini. Ayo, Muzi. Mari! Ayo. Upsi dan Popsi. Hai semua. Apa aku boleh minta tanda tangan kalian? Mohon, kalian pahlawanku. Hah? Apa? Pahlawan? Iya, pahlawanku. Aku punya foto sebagai buktinya. Kami. Ya, Ini. lihat ini. Dan ini. Foto yang bagus. Kita selamatkan mereka. Kalian selamatkan mereka. Dan itu alasan kalian pahlawanku. Ya, dia benar. Kita pahlawan. Itu kita pahlawan. Kalian begitu berani dan kuat. Kalian peduli anak-anak. Kalian contoh bagi seluruh hutan. Aku penggemar berat kalian. Baiklah. Apapun Anda penggemar terberatku. Terima kasih. Menurutmu aku bisa jadi muridmu? Go! Kami tidak merekrut sekarang. Oh, ayolah. Aku bisa belajar banyak dari kalian. Cuma pikir, kita bisa jadi tim. Ya, tim seperti apa? Apa ada masalah? Jangan takut. Para pahlawan datang menolong. Wah, terima kasih. Lihat itu. Wow, terima kasih Upsi. Dengan senang hati, aku hidup untuk membantu orang lain. Ini Upsi dan Foxy. Mereka pahlawanku. Hei, waktunya pergi. Pertama kita singkirkan pengganggu kecil itu. Ikuti aku. Pahlawanku. Aku sangat lelah. Menjadi murid itu berat. Foto-foto itu takkan jadi sendiri. Aku terlalu lelah. Kita jadi pahlawan untuk hari ini. Benar sekali. Kita yang paling berani. Ya. Kita pahlawan terhebat sepanjang masa. Mereka berbuat banyak kebaikan hari ini. Mereka orang-orang hebat. Membosankan. Ya, tidak menyenangkan. Popsi. Popsi. Di sini rupanya. Untung saja aku menemukanmu. Kesini semuanya. Ini Popsi dan Popsi. Pahlawan kita. Ayo teman-teman. Wow, menjadi pahlawan itu susah. Benar, tapi itu sepanjang. Sejak hari itu, Upsi dan Pupsi selalu berusaha menolong orang lain. Mereka sadar menjadi pahlawan adalah tugas yang penting. Setelah beberapa waktu, mereka tak hanya terbiasa, tapi mereka mulai menyukainya. Sesuatu yang seru. Aku kehabisan ide. Kita sudah mencoba semuanya. Wow, ini baru dan menyenangkan. Ayo, kita meluncur lagi. Upsi, Upsi. Bolehkah kami bertiga main di seluncuranmu? Tentu saja tidak. Ini bukan untuk anak kecil. Jahat sekali. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Ayo kita buat seluncuran air sendiri. Aku ikut. Lihat ini. Si kecil ternyata pintar. Ya, tapi seluncuran kita masih lebih bagus, Upsi. Hei, biarkan yang lebih tua duluan. Tidak secepat itu. Kalian melarang kami gunakan seluncuran kalian. Aku ingin bersenang-senang dengan semuanya. Kalian tak perlu jahat kepada kami. Baiklah, kita lihat siapa yang akan menang. Dasar payah, mereka pikir kita tak bisa pakai seluncuran air mereka. Apa
mereka tak pakai rumput yang lebih kuat? Kenapa semuanya berantakan kemanapun kita pergi? Oke, ayo kita tidur. Para pengacau ini merusak semuanya lagi. Mereka pasti naik ke perosotan bersama-sama. Dan berat mereka terlalu berlebihan. Hei, kenapa kau melempar topiku ke tanah? Kenapa kalian harus menghancurkan seluncuran air kami? Kami tak merusak apa-apa. Temannya hancur sendiri. Kau pikir kami akan menyerah? Kami akan bangun seluncuran baru. Lebih bagus dari sebelumnya. Ayo! Aku mengerti. Mereka mau main dan bersenang-senang tanpa kita. Tidak bisa. Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tak bersenang-senang dan malah merusak kesenangan kami. Kalian tak izinkan kami main seluncuran. Kami pikir tak ada yang boleh bersenang-senang tanpa kami. Begitu. Kalian baik-baik saja. Apa ini ulangan topan? Bukan, para pengacau ini tak biarkan kami bersenang-senang. Dan mereka hancurkan semua seluncuran kita. Itu karena kalian tak biarkan kami menggunakannya. Aku mau main seluncuran. Kalian tak akan izinkan kami main di seluncuran kalian. Kalian jahat sekali. Aku tahu, kita harus buat seluncuran untuk semua. Untuk semua? Para ulat akan menghancurkannya lagi. Apa kami bodoh? Ini akan jadi milik kami juga. Kita semua harus bergantian meluncur. Tentu saja. Ayo kita lakukan bersama-sama. 1, 2. Apa yang kalian lakukan anak-anak? Kami membuat seluncuran air. Ide yang menarik sekali. Ayo buat beberapa seluncuran sekalian. Jadi kalian semua bisa seluncuran dan bisa mengundang tamu. Bersama-sama, teman-teman kita membangun taman air sungguhan. Tempat semua orang bisa bersenang-senang. Ulat-ulat, anak-anak kecil, dan bahkan Lisia Linda. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan. Oh. Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Oh, turunkan aku dari sini. Oh tidak. Bertahanlah. Anakku sayang! Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali, ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir. Ayo, tolong aku Skip, turunkan kameranya. Baiklah, tunggu. Ya, tahan itu. Wow, jepretan yang luar biasa.
Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat? Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat. Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah. Bantu aku. Hey Skip, ada apa? Berhenti foto-foto dan bantu kami. Bagus sekali. Berikan bajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat. Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah, hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu. Skip, kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat mengejarku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan? Bukannya membantu, mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Sumut-sumut air menjebol bandungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi, Skip. Oh, tunggu. Semutnya. Berarti aku sama buruknya yang ulat-ulat itu. Bukannya membantu, aku malah berdiri di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaan yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum.